Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Seperti biasanya setiap Selasa interval waktu jam 9 sampai 10 kita nanti akan mendapatkan suntikan wawasan atau ilmu pengetahuan terkait dengan kesehatan ya. Bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kita masuk di program Talk Show bersama dengan Dinkes. Temanya adalah tentang ayo hidup sehat mulai dari kita. Nah, yang nanti akan membahas tentang ini bersama dengan Dr. Didi Agung Wibowo, MKKK atau MK3 ya, selaku dokter ahli media, dan juga Mbak Irma Hidayah SKM selaku penyuluh kesehatan masyarakat. Tentunya hidup sehat ini bisa dikatakan jadi kewajiban untuk kita semuanya ya. Bagaimana lingkungan kita bisa sehat itu dimulai dari saya dan Anda, kita. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menerapkan hidup sehat? Apakah cukup dari makanan saja? Apakah dari perilaku kita? Atau mungkin gaya hidup kita? Ya? Atau mungkin dari faktor-faktor apa? Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Dokter Didi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat selalu. Oke, ya, baik. Tetap semangat. Tetap di sebelahnya ini ada Mbak Irma. Saya panggil Mbak Irma aja ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, baik. Saya yakin sekarang sudah divaksin semua ini ya, apalagi nakes ya. Iya, duluan kemarin itu mungkin ya. Sudah 4 kali ya. Oh enggak ya. Kemarin 3 ya. Cukup ya, 3 yang terakhir ya. Booster kemarin ya. Iya. Baik. Nah, dokter, kita hari ini berbicara atau membahas tentang ayo hidup sehat mulai dari kita. Sebenarnya yang sebelum kita breakdown lebih detail lagi, saya ingin tahu tentang istilah sehat itu sebenarnya sehat seperti apa sih, ya kan? Kadang-kadang kita itu sehat secara fisik, iya benar bugar gitu ya, seger, tapi mentalnya yang nggak sehat. Nah, yang dikatakan sehat ini apa memang harus balance begitu atau bagaimana? Ya, baik. Sebelum saya menjawab dan melanjutkan tentang materi ini, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pendengar setia dari Suara Sidoarjo ya, semoga mudah-mudahan tetap sehat, tetap produktif dan berkarya. Baik, untuk definisi sehat sendiri itu memang benar bahwa sehat itu sehat jasmani dan sehat rohani, atau sehat fisik dan psikis ya. Nah, itu harus seimbang memang. Harus seimbang. Artinya apa? Karena dua hal ini saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Misalkan contoh, kalau kita sedang sakit, secara otomatis psikis kita terganggu. Jadi murung, jadi kurang beraktivitas ya. Nah, dengan hal-hal seperti itu terjadi apabila coping stress, istilahnya pengelolaan kita itu kurang baik. Nah, itu perlu bantuan dari mungkin kalau diperlukan konseling juga bagi seorang di bidang kesehatan untuk memberikan support sehingga bisa kembali lagi, meskipun kondisinya sakit tetap bisa menghadapi sakit itu, sehingga psikisnya juga akan sehat juga. Intinya begitu. Dengan dua-duanya kita seimbang, sehat fisik dan sehat rohani atau sehat psikis, itu nanti kita menjadi manusia yang sehat. Yang sakit didorong untuk menjadi sehat, ya kan? Ada juga sebaliknya, misalkan badan kita sehat tetapi ada permasalahan yang berat. Nah, dari situ juga pengaruh ke kesehatan akhirnya nanti. Jadi tadi seperti murung, nggak mau beraktivitas dalam jangka waktu lama, kemudian pola makan dan pola hidupnya jadi nggak karu-karuan, akhirnya yang terjadi adalah penyakit-penyakit, bisa penyakit yang sifatnya, apalagi misalkan sudah punya berat badannya sudah mulai berlebih atau seperti apa, nah itu tambah berlebih, akhirnya terjadi sakit
diabetes, hipertensi, ya penyakit-penyakit yang disebabkan karena kurang aktivitas, intinya seperti itu. Nah, itu dalam jangka waktu lama tentunya, tidak akut, tapi sifatnya kronis. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu intinya harus seimbang, ya, baik. antara. Dokter Didi tadi menyebutkan bahwa memang kita harus bisa menyeimbangkan gitu ya. Nah, ini bagaimana nih menjaga keseimbangan kesehatan jiwa raga, psikis dan fisik ini? Tidak semua orang kan mampu ya. Betul. Kita sehat tapi nggak punya duit, kepikiran jadi. Iya kan? Ya, gimana jadi, ini? Kalau masalah duit, kita kan misalkan di kesehatan, di kesehatan ini kan kita dari pemerintah, kita sudah ada JKN itu ya, jaminan kesehatan sosial yang apalagi di warga Sidoarjo ini ya. Nah, itu kalau misalkan mau periksa, mau konseling ya, tentunya kalau ada permasalahan tadi yang disampaikan, misalkan masalah tadi kan masalah duit ya. Oh, kalau nggak punya duit, salah satu contoh ya. Nah, itu kan nanti bisa konseling ya di puskesmas atau misalkan di tempat kesehatan, fasilitas kesehatan itu nanti di sana kan nanti bisa konseling atau konsultasi dengan dokter bisa. Dari situ masing-masing kan beda permasalahannya. Ya, dari situ kalau menurut saya, hemat saya, untuk solusinya itu tadi. Jadi kalau ada keluhan, kontrol atau periksalah. Iya, apapun itu. Jadi ini tidak hanya masalah uang saja ya. Kalau mungkin masalah-masalah lain. Masalah-masalah lain silakan ya. Siapa tahu dengan konseling itu tadi kita bisa memberikan alternatif pemecahan, membantu, cari solusi yang tepat bagi masalah yang sedang dihadapi. Ya, karena gini dok, apa betul sih sebenarnya dampak kalau misalnya kita kurang begitu menjaga kesehatan psikis, itu akan malah memperburuk kesehatan fisik kita. Itu betul atau enggak? Itu ya betul juga ya. Tapi gini harus sifatnya begini. Itu sifatnya akut atau kronis psikisnya. Kalau itu sifatnya akut, mungkin tidak terlalu berdampak ya. Tapi kalau sifatnya kronis, itu yang sangat berisiko untuk terjadi atau menyebabkan gangguan secara fisik. Kadang-kadang kan contoh saja kita sebut yang sering sekali terjadi itu ketika kita kehilangan pasangan hidup misalnya ya, atau keluarga yang kita cintai, ya kan? Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa dengan yang masih hidup ini, tapi ketika ditinggal itu akhirnya tambah menurun kesehatannya, kemudian akhirnya tidak lama mungkin bisa jadi menyusul pada yang sudah meninggalkan lebih dulu gitu. Nah, ini gimana ini dok? Apa memang begitu atau bagaimana ya? Betul juga, memang seperti itu. Tetapi untuk mengendalikan atau membantu itu sebaiknya ada pihak ketiga yang kompeten dalam memberikan alternatif untuk menghadapi, membantu menghadapi masalahnya itu tadi sehingga tidak berlarut-larut. Itu nanti jatuhnya ke depresi takutnya ya. Betul. Kalau sudah depresi nanti larinya kalau sangat berat sekali ya bisa sangat mengancam juga ya jiwanya. Nah, untuk itu perlu dilakukan komunikasi, konseling kepada yang berkompeten ya di sini ya, yang untuk masalah itu tadi ya, psikisnya itu tadi ya. Baik. Saya beralih ke Mbak Irma ini selaku penyuluh kesehatan masyarakat. Tentunya kan pasti selaku sebagai penyuluh ini sering berhubungan atau berinteraksi dengan masyarakat ya. Kampanye soal kesehatan pada masyarakat. Tapi dengan tema pada pagi hari ini yaitu ayo hidup sehat mulai dari kita. Mungkin bisa dijelaskan kenapa harus dari kita, dari saya. Kemudian apakah
kalau dilihat pada saat ini masyarakat Sidoarjo ini apakah sudah mulai enggan untuk hidup sehat atau bagaimana sehingga tema kita ini kita harus angkat kembali. Gimana ini Mbak Irma, menurut pandangan Mbak Irma? Monggo. Untuk hidup sehat itu kenapa berawal dari kita? Karena setiap masalah, terutama masalah kesehatan atau berhubungan dengan bidang lain pun, selalu kesuksesan itu ditentukan dari keputusan pribadi terlebih dahulu. Nanti keputusan ini akan setelah dilakukan dan perilakunya akan nampak, maka akan bisa dilihat orang lain. Kemudian apalagi kalau tokoh-tokoh masyarakat atau panutan referensi dari menjadi referensi orang lain, maka orang tersebut akan menjadi agen perubahan bagi masyarakat di sekitar orang-orang di sekitarnya. Begitu. Jadi sulit sekali ketika akan merubah seseorang untuk menjadi sehat, tapi dari dirinya tidak ada keinginan untuk itu. Tidak ada tahu dan mau gitu untuk melakukan itu. Jadi kenapa harus berawal dari diri sendiri? Oleh karena itu kita sebagai manusia harus memperbanyak ilmu pengetahuan itu yang mendukung kelangsungan hidup kita. Gitu. Jadi biasanya berawal dari pengetahuan nanti akan berkembang menjadi mau melakukan. Gitu. Oke, nah kalau sekilas saja kita persempit untuk masyarakat Sidoarjo sendiri, kalau menurut Mbak Irma bagaimana ini Mbak? Pola hidup masyarakat Sidoarjo, apakah kalau dilihat dari sisi sehat, mereka ini bisa dikatakan sudah menerapkan pola kesehatan dan sebagainya? Mungkin ada tolak ukur yang bisa dilihat dari buktinya, mungkin masyarakat Sidoarjo sekarang sudah mulai melakukan misalnya nih pola hidup sehat seperti mencuci tangan, sudah mulai rajin nih. Kemudian di puskesmas angka sakit sudah mulai menurun misalnya, atau seperti apa gitu. Gimana ini untuk saat ini? Kalau kami lihat dari yang lalu-lalu biasanya memang masyarakat kita itu terbiasa terjadi sesuatu yang besar dulu, masalah besar, baru tahu pentingnya perilaku sehat itu tadi. Sakit dulu baru bingung gitu ya. Jadi seperti contohnya COVID ini. Untuk mengajak masyarakat cuci tangan sebelum COVID ini sangat sulit, padahal itu hal yang murah, simple, tidak perlu biaya tinggi, bahkan hampir tidak ada biayanya, karena air di mana-mana ada gitu, fasilitas cuci tangan juga banyak sebelumnya. Tapi sulit gitu. Tapi ketika terjadi masalah besar dan merasa rentan, setiap orang merasa rentan, akhirnya mereka mau gitu. Tapi selama ini kita tetap berusaha, terutama di puskesmas, karena kita ini ranahnya promotif preventif. Jadi kita untuk agar tujuannya segera bisa tercapai dalam waktu cepat gitu, terus keberhasilannya tinggi, kita selalu menyesuaikan penyuluhan-penyuluhan itu dengan sasarannya. Begitu. Jadi kalau indikatornya persalinan oleh tenaga kesehatan, maka akan disampaikan kepada pasangan usia subur dan ibu hamil. Jadi lebih mengena gitu, lebih mengena. Setelah dilakukan penyuluhan, rata-rata hasilnya bagus, ada perubahan sebelum dilakukan penyuluhan atau intervensi lainnya dengan sesudah dilakukan intervensi. Kalau boleh tahu nih ya, penyuluhannya itu dalam bentuk apa dan apa saja yang disampaikan? Karena kita kalau melihat hidup sehat-sehat, iyalah semua orang pasti ingin hidup sehat ya, tapi kadang-kadang orang itu nggak sadar, sakit baru ngerti itu artinya sehat itu ternyata mahal, karena mungkin menghabiskan banyak uang untuk biaya di rumah sakit gitu loh. Nah, mungkin gimana sih cara menyadarkan agar masyarakat itu sebelum sakit itu sudah mengerti betul arti sehat itu seperti apa gitu. Gimana penyuluhannya selama ini? Kalau penyuluhan kami itu penyuluhan langsung dan media sosial. Jadi kita sekarang karena eranya media sosial, jadi kita gencarkan di situ. Kemudian untuk supaya tidak sampai sakit, sudah merasa sehat itu kebutuhan, jadi kita sekarang menggalakkan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi misalnya kelompok usia lansia, kita punya posyandu lansia. Di situ orang belum sakit, kita lakukan
pemeriksaan kesehatan, misalnya seperti tensi, gula darah dan lain sebagainya. Jadi orang lain, terutama kelompok lansia ini tahu kondisi hari ini sehat atau tidak begitu. Jadi kita sasarannya bukan orang sakit gitu. Di posyandu kami itu bukan orang sakit. Jadi kita mengajak kepada lansia, semua lansia, baik yang sehat maupun yang sakit itu untuk ikut kegiatan tersebut. Seperti posyandu balita juga bukan balita yang sakit gitu sasarannya. Jadi semua balita. Di situ kami melakukan pemantauan berat badan, kemudian imunisasi sebagai preventif juga kan, sebelum sakit maka kita memberikan kekebalan pada tubuhnya gitu. Jadi itu tadi langkah-langkah kami untuk memberi pengetahuan dan upaya secara nyata untuk pencegahan supaya tidak sampai terjadi sakit. Baik. Nah, ini saya kembali ke Dokter Didi. Sebenarnya kalau saya tadi sempat mengatakan bahwa sehat itu memang sangat penting sekali. Iya kan? Penting sekali. Mungkin bisa disampaikan dokter sejauh mana sih apabila kita ini memang terus bisa menjaga kesehatan dan dampaknya kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan ini. Baik. Ya. Jadi kesehatan itu kalau menurut saya pribadi itu merupakan investasi ya. Ya, investasi karena yang kadang kita kurang perhatikan. Sebagai contoh aja ya ini ya. Setelah kita, mungkin hikmah dari pandemi juga ya, jadi kita lakukan ini kan vaksinasi ya, vaksinasi secara serentak dan sangat terus continue terus, sehingga kadang-kadang di sana setelah dilakukan screening itu rata-rata banyak misalkan yang darah tinggi lah ya, terdeteksi darah tinggi. Loh, saya nggak pernah darah tinggi loh dok. Sebelumnya pernah periksa Pak? Enggak. Nah, jadi masyarakat ini belum kalau nggak ada keluhan nggak periksa gitu loh. Nah itu kalau menurut saya salah satu dalam tanda kutip keterlambatan yang perlu kita harus rubah. Iya, meskipun kita nggak ada keluhan, nggak ada salahnya, periksalah. Iya kan, makanya periksa teratur, terutama pada usia-usia di atas 40 ya, 40 ya, itu lakukan pemeriksaan ya di fasilitas yang terdekat, paling enggak tensi dan standar minimal. Dari situ nanti akan terkelola sedini mungkin, akhirnya risiko untuk terjadi komplikasi sangat minimal. Iya, meminimalisir lah. Dari situlah sehingga nanti bisa ini saya waktu di pelayanan di puskesmas juga begitu, sering menemukan hal tersebut. Nah, itu saya baru masuk untuk melakukan sekalian penyuluhan sekalian supaya dia paham. Setelah itu nanti di keluarganya dia memberikan itu. Jadi pemeriksaan jangan menunggu kalau ada keluhan dan gejala baru periksa, jangan. Iya. Misalkan ada waktu luang silahkan periksa. Kalau waktu diperiksa itu normal, alhamdulillah. Nanti sekalian konseling, tetap pertahankan. Misalkan paling tidak ada yang mengingatkan nanti kalau sudah periksa itu, oh saya ini pola hidup saya ini sudah bagus apa belum ya. Nah itu nanti kita potret. Kita sampaikan, oh ini loh kurang yang benernya itu di sini. Misalkan kurang aktivitas, ya aktivitas itu sangat penting sekali guna menjaga kesehatan dan kebugaran. Itu sangat penting. Kadang itu kalau itu setiap hari dilakukan 30 menit lah ya, itu aktivitas harus. Oh saya hari ini belum aktivitas, harus aktivitas. Iya harus gitu. Karena itu satu-satunya memang sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung, metabolisme tubuh, semuanya sangat penting. Ya, dengan aktivitas itu nggak mengeluarkan biaya. Kalau mau aktif, saya sendiri aja di sela-sela pas istirahat di musim pandemi, saya lakukan sebelum sambil menunggu sholat zuhur ya, saya 15 saya untuk lari. Nah itu kan tema seperti hari ini kita harus melakukan itu tadi. Jadi kita nggak hanya
kita lakukan yang bisa kita lakukan. Jadi aktivitas itu maksudnya bergerak, tubuh harus bergerak aktivitas gitu ya? Apapun. Iya. Ya. Nah, ini kan untuk sekarang dengan teknologi, dengan aktivitas pekerjaan kita ini kadang banyak duduknya, lupa untuk beraktivitas. Nah, itu sebagai risiko. Termasuk saya. Nah, itu gini, saya enggak mengingatkan diri saya sendiri juga supaya nanti saya hari ini sudah aktivitas belum ya. Nah, hal-hal seperti itu merupakan nanti akan membentuk bahwa aktivitas itu merupakan kebutuhan saya. Seperti kita makan, minum itu loh. Kita buat itu nanti kalau itu sudah mulai kita lakukan berarti itu sudah berbudaya. Berbudaya untuk hidup bersih dan sehat. Nah, budaya itu ya. Nah, jadi kadang lihat, Dokter Didi, kenapa ya kok lari-lari ya? Jam waktu mau itu pas istirahat lari, kok lari ya di sana. Lihat kan orang lihat. Lah setelah lihat tanya, supaya biar sehat, tidak sakit. Secara otomatis saya nggak usah ngomong, orang lihat ngikut. Harapan saya seperti itu. Jadi action itu yang juga penting. Jadi itu yang perlu supaya kita tetap sehat lah. Baik, dan aktivitas ini memang seperti yang sudah dikatakan Dokter Didi, tidak memerlukan biaya yang mahal, ya kan? Aktivitas bisa dilakukan misalnya dengan bekerja, bersih-bersih. Ya. Kalaupun toh ada waktu untuk olahraga, jalan kaki, tambahan lebih bagus. Kayak gitu. Karena kenapa ini harus dilakukan? Karena kita sering jumpai bahwa ada masyarakat yang usia muda tiba-tiba kena serangan jantung. Nah, ini kan juga agak mengkhawatirkan. Kelihatannya kan sehat ya dok ya? Sehat kan, orang-orangnya itu suka olahraga, tapi tiba-tiba langsung meninggal kayak gitu loh. Iya kan? Iya, itu gini. Mungkin juga jarang yang melakukan cek kesehatan tadi ya? Iya, sehingga tidak terdeteksi secara dini. Iya, akhirnya jatuhnya ke situ, datang sudah ada keluhan. Nah, sebenarnya keluhan itu akumulasi dari sekian lama pola hidup yang tidak sehat, sehingga dampaknya dilihat saat itu. Iya, lah padahal itu yang terbaik adalah misalkan dulu sering cek, sehingga belum begitu ada muncul keluhan tapi sudah datang dengan perutnya ini ya, permisi ya, ininya agak gemuk itu ya. Nah, itu buncit. Nah, itu risiko. Itu salah satu risiko di dalam kesehatan, itu risiko. Oke, baik. Dokter, sebenarnya yang kalau kita yang simpel saja, yang harus kita lakukan agar kita hidup sehat itu, kita itu harus terbiasa apa sih? Mungkin dari perilaku, dari makanan, dari apa saja. Nah, ini mungkin bisa disimpulkan satu-satu gitu. Oke, yang pertama, ini yang perlu kita perhatikan adalah, sudahkah kita minum air putih cukup? Itu ya, satu ya. Maksudnya gimana ini air putih ini? Air putih ini begini. Air putih itu sebenarnya standarnya 2 liter, 2,5 liter. Itu sebenarnya dikembalikan lagi dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Seberapa banyak aktivitas kita, aktivitas yang kita lakukan. Terus bagaimana untuk melihat indikator kalau kebutuhan konsumsi air kita itu cukup hari ini? Sebenarnya nggak usah diliteri gitu ya, kalau menurut saya nggak. Pokoknya haus minum, nanti dilihat kalau pas kencingnya warnanya apa gitu aja. Nah, kalau kencingnya warnanya pekat kuning itu ya, nah itu berarti minumnya kurang, apalagi disertai dengan rasa haus gitu kan. Ini kok agak mulai kering ya tenggorokan saya. Misalkan saya ini, tenggorokan saya ini kan agak kering ya. Nah, habis itu, tadi saya kencing tadi warnanya kuning. Nah, berarti itu ada indikator kalau kita ini kurang air. Nah, itu kita harus minum. Nah, itu hal-hal kecil-kecil itu perlu kita perhatikan. Mungkin kalau perlu di tempat kamar mandi atau apa, itu kan kadang di ini ada tulisan itu ya, indikator kalau warna kencing apa gitu ya. Itu sebagai kencing saya ya, mengingatkan lah ya. Yang kedua masalah air, karena di air putih ini sangat membantu metabolisme. Salah satu, selain itu juga multivitamin, mineral lain yang sangat dibutuhkan. Itu kalau kekurangan air. Ada nggak kasus kelebihan air gitu? Apakah juga berdampak buruk? Ya, kalau kelebihan air juga nggak baik.
terutama bagi mereka-mereka yang terjadi gangguan ginjal misalkan. Oh ya. Ya, itu beban nanti untuk ini untuk mengeluarkan ya. Nah, itu agak berat kalau kita kebanyakan gitu ya. Tapi kalau misalkan di dalam tubuh kita ini semua organ masih bagus berfungsi dengan normal, misalkan kelebihan air tetap akan dikeluarkan lewat kencing, biasa saja, nggak ada masalah gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu harus memang seimbang, kembali lagi ke seimbang. Dimana kita butuh minum air ya kita itu waktunya butuh. Jadi kalau kelebihan juga kurang baik, kalau kekurangan juga kurang baik gitu bagi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah tadi minum ya, sekarang makan nih. Kita bahas masalah makan. Nah, masalah makan ini yang sangat sulit sekali bagi kita semuanya rata-rata untuk memperhatikan ini, ya, makanan ya, mulai dari jenisnya, jadwalnya ya, terus kemudian jumlahnya. Nah, ini nih kita yang sulit untuk melakukan manajemen di sini, sehingga kita akan kecolongan, sehingga akhirnya apa? Kita kelebihan kalori nih. Padahal di gizi yang baik itu adalah gizi yang seimbang. Gizi seimbang itu apa? Gizi yang memenuhi ya konsumsi harian kita gitu. Kalau di itu nggak usah jelimet, nggak usah. Yang penting adalah kita harus yang mudah aja lah ya. Dalam makanan itu ada sayur, buah, ya, protein dan karbohidrat. Nah, dari situ terus kemudian kita timbang berat badan kita. Makanya tadi saya suruh periksa. Kalau diperiksa, pasti di tempat periksa nanti akan ditimbang berat badannya, diukur tingginya. Paling tidak itu standar minimal pemeriksaan itu ada. Dari situ kita bisa evaluasi gizinya ini kira seimbang enggak, kita hitung lihat. Nah, dari situ nanti kita sampaikan ke ini, oh kondisinya ini sebaiknya gini. Nah, itu loh pentingnya. Terus, kalau misalnya tinggi badan 170 ya, berat badan seimbang itu sekitar 70, 71, 72 gitu. Ya, betul. Betul ya. Betul. Itu untuk mudahnya lah ya. Ya, gampangannya gitu. Gampangannya iya gitu aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Untuk paling tidak ada gambaran secara awam bahwa berat badan kita tadi sudah ideal apa belum. Iya. Termasuk misalnya tinggi badan 160, berarti ya sekitar 60 ya, gitu 60, ya, 61, 62 masih diselir, enggak masalah. Ringnya enggak terlalu jauh. Iya. Itu terus kemudian ini tadi makan ya, minum. Sekarang yang tiga adalah aktivitas tadi ya. Aktivitas rutin. Yang tadi sudah saya sampaikan ya. Untuk aktivitasnya yaitu tadi kita harus bergerak, karena bergerak itu memperbaiki metabolisme, kepadatan tulang, banyak sekali manfaatnya. Kalau nggak selesai kalau silakan. Yang keempat ya, ini adalah jangan lupa periksa rutin meskipun nggak ada keluhan gejala. Paling tidak dijadwalkan. Yang keempat ini biasanya yang loose ya. Dari makan tadi saya sampaikan, yang 3J tadi, misalkan jumlahnya nggak diperhatikan, jenis ini yang kita gini aja lah, yang contoh simpelnya adalah gorengan. Ya kadang itu jumlah makanan yang kita makan gorengan terlalu sering dan terlalu banyak. Terus kemudian jadwal makannya itu malam hari misalkan mau tidur. Nah, hal-hal itu yang perlu diperbaiki sebenarnya. Nah, itu nanti di mana informasinya itu? Ya itu tadi di Fasyankes, ya kan promotif preventif. Ya kan di sana ada ahli gizinya. Nah, itu nanti di sana dikonseling dengan itu, oh ternyata saya ini salah ya. Ternyata kebanyakan begitu. Nah, itu kalau ketahuannya itu sejak dini, nah dia nanti bisa mengurangi risiko untuk terjadinya penyakit-penyakit bahkan komplikasi. Dengan kata lain, gitu. Kalau kita membiasakan makan di malam hari, mungkin di atas jam 7 malam itu keliru ya dokter ya? Bukan keliru, enggak. Gimana? Kalau misalkan saya nggak bisa kalau malam nggak makan itu nggak bisa saya. Misalnya oke lah, kita negosiasi
jenisnya aja dipilih. Iya kan, jenisnya jangan gorengan lah, yang lain, yang sehat, sayur sama buah boleh gitu. Nanti kalau pagi atau siang wis bebas misalkan lah gitu ya. Karena di pagi sama siang, apalagi bagi mereka-mereka yang dipakai untuk beraktivitas, itu pembakaran kebutuhan kalorinya kan besar. Nah, di situ dia di dalam metabolisme tubuh akan dipecah menjadi energi. Berarti untuk makan malamnya karbohidratnya yang mungkin porsinya agak dikurangi gitu. Iya, jenisnya dipilih-pilih yang istilahnya tidak menambah kalori, ya kan? Nanti bisa tapi nanti itu dikembalikan ke masing-masing. Makanya tadi kontrol untuk periksa kesehatan itu penting karena masing-masing itu beda. Baik. Masing-masing itu beda untuk ini sebaiknya ini Pak minum ini makan ini beda. Ya. Ya, mungkin ada tambahan dari Mbak Irma terkait dengan bagaimana kita membiasakan pola makan yang baik itu ya. Karena begini, sekarang itu aneh juga loh ya, di Sidoarjo itu kalau malam jam 8, jam 9 tempat-tempat makan itu ramenya minta ampun. Bebek goreng, di mana Dokter Didi ini bersuara mengkampanyekan agar makan itu lebih baik. Tadi mungkin agak dikurangi gitu ya Dok ya. Lebih baik kan mungkin siang atau pagi ya gitu ya. Nah, tapi justru malam harinya itu ramai sekali. Nah, gimana ini untuk membiasakan masyarakat agar ya itu yang namanya hobi itu kadang-kadang kita nggak bisa ini ya dokter ya, apalagi makannya bebek loh. Gimana ini Mbak Irma? Sebenarnya untuk jadwal makan itu pada umumnya pada kondisi normal itu kan 3 kali sehari dengan 2 selingan. Kemudian untuk panduan bagaimana makan yang baik itu komposisinya kami sudah ada program isi piringku. Jadi dalam satu piring kita itu dibagi separuh-separuh, setengah-setengah. Setengahnya ini buah dan sayur, setengahnya lagi ini berisi karbohidrat, protein, kemudian dan seperti lauk pauknya itu ya protein. Jadi untuk setengah buah dan sayur ini sepertiganya setelah dibagi setengah, sepertiganya ini buah dan 2/3-nya ini sayur. Kemudian yang setengahnya lagi, sepertiganya ini lauk, 2/3-nya sumber karbohidrat. Kemudian untuk jadwal makan ini berhubungan dengan jam tidur kita. Kan umumnya rata-rata orang tidur kan misal jam 9, paling jam 9, jam 10 gitu kan. Maka dari itu ditentukan jam makan malamnya otomatis sekitar jam 6 gitu kan. Kalau misalnya tidur jam 9 atau jam 10 malam berarti untuk makan malamnya jam 6 gitu ya. Terakhir Irma, terakhir seperti itu kondisi normal. Untuk kondisi orang yang diabetes, ibu hamil, kemudian anak-anak usia di bawah 2 tahun itu lain lagi. Jadi dietnya lain lagi. Dari komposisinya, dari jadwalnya itu berbeda lagi gitu. Jadi itu pada kondisi normal, biasanya pada usia produktif yang tidak ada penyakit kronis seperti itu. Umumnya seperti itu. Jadi kita makan ini selain jadwal tadi tidak terlalu dekat dengan jam tidur. Kemudian kualitasnya. Jadi kita makan itu tujuannya bukan hanya kenyang, tapi apa yang kita butuhkan untuk kelangsungan tubuh kita, seperti itu. Oleh asupannya itu kan juga mempengaruhi tumbuh kembang kita ya kan. Apa yang kita makan misalnya nih ikan melulu itu aja kan pasti beda dong dengan kita mix dengan sayur, dengan buah kan gitu kan. Bahkan pada diet-diet khusus pada penyakit kronis dan lain sebagainya itu untuk karbohidrat tetap ada meskipun makan malam. Cuman jumlahnya nanti akan diatur oleh ahli gizi. Misal pada orang normal sekian gram, maka untuk diabetes atau apa dikurangi karbonya, diperbanyak sayurnya. Tapi secara umum buah, sayur, protein, kemudian sumber protein dan karbohidrat itu selalu ada dalam sesi makannya. Jadi dalam 3 sesi itu pasti ada, harus mengandung itu semua. Cuman biasanya yang diatur adalah jumlahnya dan jam makannya harus dibuat teratur. Misalnya ditentukan bangun tidurnya jam sekian, maka jam makannya jam 7. Nanti besok juga harus jam 7. Jadi kita melatih tubuh kita untuk
biasa metabolismenya seperti itu, gitu. Karena kenapa kok banyak orang lapar ketika malam hari? Karena yaitu jadwalnya, masalah dengan jadwal. Mereka tidak membiasakan jadwal makannya teratur, gitu. Jadi tubuh kita itu punya kapasitas, punya kemampuan. Metabolismenya manusia itu dari kita makan nanti butuh berapa jam untuk sampai jadi energi, itu ada ininya. Ada waktunya gitu, ada berapa rata-ratanya itu ada. Misalnya 2 jam atau 3 jam metabolisme kita itu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Mbak Irma sendiri, apa yang disampaikan baru saja oleh Mbak Irma, sebenarnya masyarakat itu sebenarnya sudah tahu atau enggak sih? Atau belum tahu ya rata-rata ya? Mereka ini sudah tahu tapi mengingkari karena begitu besarnya godaan-godaan yang ada di luar, ya? Atau mungkin memang belum tahu begitu ya selama ini? Untuk tahu sebenarnya tahu, tapi belum mau. Iya, tahu sebenarnya mereka tahu sebenarnya, tapi belum mau. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kami penyuluhan sudah menyasar ke berbagai sasaran, gitu. Dan masalah maunya ini terkadang mereka pertama nafsu. So kedua ada hoax-hoax yang di luar sana. Misal contoh seperti MPASI anak, bayi. Mereka menggunakan informasi dari sumber-sumber orang yang belum jelas gitu kapasitasnya. Ada yang bilang harus pakai butter, harus salmon seperti ini, sedangkan kemampuannya tidak bisa untuk daya belinya tidak bisa untuk beli salmon. Akhirnya memaksakan dan lainnya kebutuhan anak-anak yang lainnya akhirnya diambil porsinya untuk si anak ini gitu. Padahal kita kebetulan Indonesia ini kan secara geografis ini sangat kaya untuk sayur-sayurannya, buah-buahannya, dan ikan-ikan kita ada kan ya, daratan kita, laut kita juga luas, jadi sumber ikan apa itu banyak gitu. Jadi sebenarnya yang ada di pasar itu sudah cukup untuk kesehatan kita. Iya, betul. Salmon sama bandeng ya 11-12 gitu loh. Jadi tidak perlu memaksakan karena ada yang bilang salmon itu bagus seperti ini. Memang bagus, tapi kalau kita harus memaksakan itu akhirnya yang porsi yang lainnya nanti kena adiknya semua gitu. Jadi bisa pakai bandeng. Terus kemudian ikan-ikan laut itu juga bagus. Kemudian untuk buah-buahan kadang juga harus apel dilumat, dikukus dulu, dilumatkan. Itu kan kalau orang luar negeri memang MPASI-nya seperti itu, karena mereka ini tidak banyak pilihan buahnya, buah yang lembut, yang seperti kita hanya dikerok bisa langsung disuapkan gitu loh. Nah, mereka mengikuti orang-orang yang seperti itu yang tidak jelas kapasitasnya gitu loh. Padahal kita ini ada pepaya, ada pisang, harganya juga ekonomis dan praktis, tinggal dikerok disuapkan kepada bayinya gitu. Jadi karena hoax ini jadi ilmu yang kita sampaikan ke masyarakat itu sempat ya ada gangguan-gangguan berupa seperti itu gitu. Kendala-kendala berupa pemahaman ya, yang memang sekarang banyak berseliweran kan, apalagi teknologi kan semakin jamu banyak. Juga kadang orang itu ndak memperbaiki pola makannya, tapi minum jamu gitu, yang katanya bisa menyembuhkan hipertensi seperti ini gitu. Padahal untuk minum jamu itu juga ada takarannya. Jamu yang tradisional yang direbus ya, direbus, bukannya kalau yang diaduk itu memang bahaya kan ya. Cuma yang rebusan itu mereka karena mikirnya bisa sembuh diminum 3 kali sehari, porsinya besar gitu, akhirnya pusing larinya. Pusing karena tidak ada batasannya itu, minumnya berapa mereka tidak tahu, asal diminum aja gitu. Padahal yang lebih penting dari bagaimana mengontrol kesehatan dirinya terkait dengan penyakit kronisnya ini adalah berobat, mengontrolkan dirinya, tensinya dan lain sebagainya ke dokter. Oke, baik. Itu yang cek kesehatan tadi ya, iya kan? Baik. Mbak Irma juga Dr. Didi, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini. Tetap bersama kami. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau acid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah dan punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, kemudian menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif,
membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal ini merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500.225 1.500.225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Victory. Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pintar. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat khusus warga Jatim, ada kabar gembira untuk Anda, terutama yang punya kendaraan bermotor ya. Sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim 2021 nomor 188/151 sekian-sekian,
tentang pemutihan dan insentif pajak daerah, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, Anda bisa juga manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Geria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita kembali bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ada Dr. Didi ya, dan juga Mbak Irma Hidayat tentang Ayo Hidup Sehat mulai dari kita. Ini Dr. Didi dan juga Mbak Irma ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ya. Baik. Ini bisa saya bacakan dan nanti bisa langsung direspon ya. Yang pertama melalui Instagram @lukman. Apa contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang wajib diubah saat ingin menjalani hidup sehat? Kemudian dari Pak Joko yang ada di Waru, bagaimana cara menjaga gaya hidup sehat pada remaja? Oke, silakan. 2. Oke. Nanti Baik, Mbak Irma mungkin bisa menambah juga ya. Silakan. Ya, untuk terutama untuk ini ya, itu berhubungan dengan aktivitas itu nanti. Berhubungan dengan aktivitas, yaitu contohnya misalkan hidup sehat itu yang bagaimana sih gitu loh mungkin. Jadi sebenarnya hidup sehat itu simpel sebenarnya. Simpel sehari-hari yang kita kerjakan, yang kita alami, misalkan mulai dari bangun tidur misalkan. Nah, mulai dari bangun tidur, aktivitas kita apa? Misalkan ya, kalau untuk sekolah, antara anak sekolah, misalkan sekolahannya itu deket dari rumah, ya istilahnya mengurangi untuk antar jemput. Misalkan bisa jalan, misalkan bersepeda, itu tapi nanti itu istilahnya untuk secara tidak langsung kita itu untuk beraktivitas sehari-hari. Itu sangat membantu sekali, karena kalau membatasi makan itu susah sekali. Istilahnya itu meskipun kita sudah melakukan gini, makannya gini, ngatur itu susah. Pengalaman saya ngatur makanan ini susah. Istilahnya untuk mau melaksanakan itu agak sulit. Nah, kalau di situ sulit, yang kita lakukan adalah yang lebih mudah lagi ya aktivitas tadi. Ya, aktivitas itu bisa membantu mengurangi berat badan tadi yang berlebih karena intake atau kalori makanan yang berlebih tadi. Nah, itu kalau misalkan mulai hal-hal yang kecil, aktivitas yang kita lakukan itu nanti kita dengan melakukan exercise, jalan, bersepeda, istilahnya dengan menggunakan tenaga. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah memenuhi tadi untuk aktivitas sehari 30 menit tadi gitu. Bersih-bersih rumah ini kan juga termasuk aktivitas itu juga ya, itu ya disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Terus kemudian kebiasaan cuci tangan, nah itu sangat penting sekali dibudayakan mulai di keluarga kita sendiri. Kalau habis aktivitas ini kita sering melakukan cuci tangan itu. Tapi karena ada pandemi kayaknya kita sudah lebih baik daripada sebelum pandemi. Iya, betul. Sangat-sangat lebih baik. Terus kemudian untuk menu makanan tadi ya, kalau misalkan di rumah yang masak, kalau kita zaman dulu waktu kita kecil itu udah makan itu ya kebanyakan di rumah, jarang makan di luar. Kenapa? Karena yang masak ya ada di rumah dimasak, kita bisa ngatur. Kita tahu yang dimasak ya kan? Iya, ingredients-nya apa, kualitas sayur, kebersihannya semuanya itu kita bisa kendalikan atau kita
kelola dengan baik. Tapi dengan tantangan kita sekarang, makanan cepat saji dimanapun banyak sekali, dan itu ya sebagai tantangan tadi saya sudah sampaikan sangat sulit kalau dengan kondisi sekarang. Nah, kalau itu tidak diimbangi dengan aktivitas, ya sudah kemungkinan risiko untuk terjadi obesitas tinggi, ya kelebihan berat badan yang kurang ideal, sehingga nanti terpicu terjadi penyakit-penyakit, risiko untuk terjadi penyakit metabolik. Salah satunya ya diabetes, hipertensi, dan penyakit yang lain lah. Itu. Nah, itu yang perlu kita harus perhatikan. Iya, itu aja mungkin. Oke. Ya. Jadi ini menjawab juga pertanyaan dari Pak Joko, yang simpel seperti itu. Gaya hidup remaja. Ya kan? Tadi juga menjawab itu ya, Dokter Didik ya. Ya. Nah, mungkin ada tambahan, Mbak Irma? Saya menambahkan pertanyaan yang pertama dulu. Iya, monggo. Selain sehat itu berawal dari apa yang kita makan, kemudian aktivitas fisik dan lain sebagainya. Mungkin yang belum disebutkan oleh Dokter Didik, kita harus memastikan bahwa lingkungan sekitar kita ini mendukung untuk kita kondisi sehatnya ini ya. Jadi higien dan sanitasinya harus diperhatikan, higien personalnya, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jadi kalau misal kita sudah makan makanan bergizi, tapi kita ketika makan tidak cuci tangan, sama halnya seperti apa musproh ya. Jadi makan kita yang awalnya baik terkontaminasi oleh kuman-kuman yang ada di tangan kita. Nanti juga akan menyebabkan sakit, misalnya diare dan penyakit pencernaan lainnya. Kemudian jamban sehat itu juga harus, setiap keluarga sekarang harus punya jamban sehat. Jadi tidak BAB atau buang air kecil di sembarang tempat, misalnya di sungai dan lain sebagainya. Karena kalau seperti itu sungainya tercemar, resapannya juga nanti akan tercemar, dan nanti akan juga menyebabkan penyakit yang meluas, bukan hanya pada 1-2 orang, tapi meluas di sekitar lingkungan rumah itu tadi. Kemudian membasmi vektor, jadi hewan-hewan yang bisa menyebabkan penyakit gitu, vektor penyakit gitu, itu harus kita basmi, terutama untuk jentik nyamuk. Ini juga masih masalah besar untuk DBD ini, dan akibatnya kan fatal, bisa menyebabkan kematian untuk DBD ini. Apalagi sekarang kita masuk ke musim penghujan. Jadi kita harus melihat lingkungan rumah kita, apakah ada tempat-tempat yang mungkin nanti akan jadi sarang jentik atau nyamuknya, itu harus kita segera diurus ya, biar tidak sampai jadi genangan air, karena nyamuk Aedes ini kan tidak suka di tempat-tempat saluran air yang bawahnya tanah, malah lebih suka yang bersih, air bersih. Misalnya di bak mandi yang bawahnya lantai, atau bawahnya dispenser, tempat penampungan air itu, terus kemudian tempat minumnya burung, itu harus rutin setiap hari harus diganti. Jadi tidak melulu di tempat got-got itu yang kotor. Jadi di tempat penampungan air yang bersih pun itu juga tempat kesukaannya nyamuk Aedes aegypti. Jadi harus diganti, dibersihkan secara rutin. Misalnya bak mandi itu bukan hanya dikuras, tapi digosok. Jadi telur nyamuknya itu bisa rontok juga gitu. Karena telur nyamuk ini juga masa hidupnya sampai 6 bulan gitu. Jadi tahan sekali. Makanya itu kalau nguras kamar mandi juga harus disikat, bukan hanya dibuang airnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu merokok, kebiasaan merokok. Memang merokok ini sulit ya, karena adiktif ya, kecanduan. Gitu. Setidaknya kalau belum bisa berhenti merokok, jangan merokok di dalam rumah. Jadi setidaknya itu efek negatifnya diterima sendiri, tidak sampai ke anaknya, istrinya, dan lain sebagainya. Kemudian berusaha untuk mengurangi jumlah batang rokoknya. Kalau memang belum bisa, karena tingkat kecanduan setiap orang kan berbeda-beda. Dan ada juga yang berhenti total, dipaksa, malah menimbulkan gangguan lainnya, stres dan lain sebagainya, sampai butuh konsultasi dengan dokter kejiwaan. Ada yang seperti itu. Jadi enggak perlu dipaksa. Yang penting mau mengurangi pelan-pelan. Nanti akan karena itu akan stimulus ya, nanti lama-lama akan meninggalkan rokok itu. Jadi tidak merokok sama sekali. Jadi dikurangi dulu merokoknya, misalnya sehari biasanya 1 pak,
12 batang dikurangi menjadi 10, nanti lambat laun nanti akan bisa melepaskan kebiasaan merokok itu. Baik. Ya, yang terakhir mungkin sebagai penutup, monggo. Nggak terasa nih sudah jam 10 lebih 1 menit. Monggo silakan. Sebagai penutupnya, dokter. Oke, baik ya. Tadi yang kedua tadi ya saya sedikit aja untuk nambahi mengenai pertanyaan yang kedua mengenai remaja ya. Iya, betul. Kita juga di Puskesmas Sidoarjo juga ada program-program mengenai promosi kesehatan di sekolah-sekolah. Itu memang sangat tepat sekali kalau menurut saya. Kenapa? Karena di usia-usia yang remaja ini usia-usia yang pengen tahu lebih banyak. Nah, itu bisa manfaatkan supaya pemahaman mengenai kesehatan ini lebih cepat ditangkap dan anak-anak remaja itu suka mempraktekkan. Nah, dari situ nanti sebagai kader di keluarganya untuk memberikan informasi berperilaku yang bersih dan sehat tadi bisa dilaksanakan sehingga bisa merubah perilaku di keluarganya. Nah, itu yang sangat perlu. Itu saya rasakan ke ini anak saya sendiri. Itu kan anak saya juga SMP ya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi lebih mudah. Terus ini yang terakhir, tetap semangat supaya sehat. Ya tadi yang saya tekankan, kebiasaan atau yang biasanya jarang periksa meskipun sehat-sehat saja, itu sebaiknya tetap periksa. Anggap aja itu check up. Check up apa? Check up yang fisik yang ada di puskesmas standar. Meskipun minimal, tapi dari situ kita nanti bisa lakukan evaluasi, bisa untuk melakukan perbaikan atau pengendalian sesuai dengan kondisi yang saat itu. Check up, gitu ya. Check up itu sebenarnya untuk mengetahui apa sih, dokter? Maksudnya kita check up kesehatan nih, biasanya yang tercover pada saat itu untuk mengetahui apa? Tensi atau apa gitu? Yang pertama, kalau pemeriksaan fisik secara standar itu yang pertama tensi, ya kan, berat badan. Terus nanti diperiksa fisik secara umum oleh dokternya. Nah, dari situ nanti menemukan apa gitu, tanda dan gejala apa, baru nanti ditindaklanjuti. Iya, lah dari situ nanti bisa berkembang, setiap individu, setiap pasien beda-beda. Iya, nanti sesuaikan umur, usia, terus kemudian kasusnya apa. Nah, itu dilakukan manajemen di sana. Kadang dengan seperti itu tidak sengaja ketemu gitu loh. Nah, ketemu cepat dilakukan pengendalian atau dilakukan intervensi sehingga kalau itu ketemunya di akhir kan terlambat. Kalau ketemunya secara dini sangat menguntungkan karena untuk penanganan, tindak lanjut dan sebagainya itu lebih mudah. Gitu loh. Baik, Dokter Didi, Mbak Irma, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam talk show bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ya pagi hari ini tentang Ayo Hidup Sehat mulai dari kita. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.